Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Akhlak yang bagus itu lahir dari keimanan yang bagus. Jadi kalau akhlaknya bagus, imannya pasti bagus. Kan ada sebagian orang bilang, yang penting akidahnya aja dulu benar, akhlak mah nomor 2, adab nomor 2. Padahal akhlak itu pantulan dari iman. Nah, hari ini kita mau bahas tentang iman. Jadi iman itu nggak boleh ada orang ngomong yang penting imannya dulu, akidahnya dulu, akhlak mah belakangan nomor 2. Enggak ya. Iman itu berbanding lurus sama akhlak, sama adab. Bahkan agama itu pun semuanya adalah akhlak. Akhlak sama Allah, akhlak sama manusia, akhlak sama hewan, akhlak sama tumbuhan. Akhlak itu ada 2, akhlak sama Allah sama akhlak sama makhluk. Kepada selain Allah, tumbuhan, manusia, hewan. Jadi kalau akhlaknya bagus, imannya pasti bagus. Karena itu berbanding lurus, nggak ada. Dan manusia itu cenderung suka sama orang yang adabnya bagus. Coba kalau ada orang adabnya bagus, orang pasti suka. Jadi kalau ngapal Quran tapi adabnya jeblok, itu ada nggak beres. Kalau imannya bagus, pasti akhlaknya bagus. Makanya nggak heran, dulu tuh ada para misionaris penyebar agama Kristen, itu kalau datengin orang senyum, ramah, mau ngebantu, akhirnya orang suka, akhirnya orang mau ikut. Sedangkan di Islam sebagian merasa di atas akidah yang benar, di atas sunnah yang betul, tapi sama orang ngegas, sama orang kasar, sama orang enggak lembut. Akhirnya apa? Orang jadi males, ngerasa paling bener, bukan ngerasa paling bener, dia bener di atas kebenaran, di atas Islam. Cuman caranya tuh enggak lembut tuh, ngebilangin orang tuh ngegas, ngebilangin orang tuh. Akhirnya apa? Orang kabur dari Islam. Coba lihat di Eropa. Di Eropa hari ini banyak orang masuk Islam. Kenapa coba? Karena akhlak lemah lembut, enggak yang kasar. Malah Allah memperingatkan Rasulullah tuh, seandainya engkau keras ya Muhammad, pasti mereka akan lari ninggalin kalian. Nabi Muhammad tuh sabarnya Masya Allah ya. Lagi khutbah aja, lagi khutbah di masa-masa awal Islam, lagi khutbah Jumat, tiba-tiba ada kafilah masuk bawa dagangan. Oh, dagangan baru datang nih, barang-barang datang. Itu Nabi Muhammad ditinggal sama sebagian besar orang Islam lagi khutbah Jumat, bayang. Cuma Rasulullah bentak-bentak, marah, enggak. Turunlah surah Jumu'ah itu tentang perdagangan. Jadi kita harus lemah lembut. Dan adab yang baik itu di hari kiamat, adab yang baik itu di hari kiamat itu jadi pemberat yang paling berat. Jadi walaupun si Ilham itu ngapal Quran banyak, adabnya cuma nggak dijaga, itu nggak ada arti. Dan akhlak itu jadi pemberat dari kiamat nanti. Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min. Tidak ada sesuatu yang memberatkan di mizannya orang mukmin, di timbangan di orang mukmin. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat, min khuluqin hasanin, daripada akhlak yang baik. Jadi timbangan yang berat itu pada hari kiamat itu adab yang baik. Nah, sifat penghuni surga itu ada 4. Ada layin, ada hayyin, ada sahal, ada qarib. Ada 4 tuh. Sifat penghuni surga di dunia itu ada 4. Ada layin. Layin tuh lemah lembut. Hayyin, santun. Ngomongnya tuh Masya Allah, enggak yang kasar-kasar. Karena di media sosial ngomongnya tuh Masya Allah. Makanya tuh ngelarang antum tuh buka-buka HP tanpa persetujuan orang tua. Kenapa? Omongannya itu kasar-kasar. Karena adab yang baik itu yang paling banyak masukin orang ke surga. Bukan sholat tahajud antum banyak, bukan baca Quran antum banyak, tapi harusnya orang tahajudnya banyak, baca Qurannya banyak, harusnya adabnya pasti bagus. Antum ingat ya kisah wanita yang dilaporin ke Rasulullah? Ya Rasulullah, itu perempuan itu puasanya rajin banget, puasa sunahnya rajin, tadarusnya rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tahajudnya juga bukan main. Tapi
tetangganya nggak selamat dari lisan dia, ya Allah, ya Rasulullah. Lisannya tuh selalu nyakitin. Kalau ngomong tuh nggak dipikir dulu. Kalau ngomong tuh ngegas. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Dia di neraka. Bayangin coba. Adat. Jadi ibadah yang banyak itu nggak ada artinya. Tapi lihat sebaliknya. Perempuan yang pelacur, nyelamatin seekor anjing, masuk surga. Bayangin, antum tahu kan? Pelacur itu tukang ganti-ganti pasangan, nggak nikah. Tapi Allah ampunin gara-gara apa? Gara-gara ngelihat ada anjing kehausan. Sedangkan di situ di pinggir sumur, dia mesti turun ke bawah sumur. Sumur zaman dulu kan, antum bisa bayangin, sumur sisinya batu-batu, jadi bisa manjat, bisa turun. Dia ambil air pakai sepatunya, dia gigit, dia naik bawa air di sepatu, dikasih ke anjing yang haus, diminum sampai puas. Allah mensyukuri perbuatan perempuan itu, diampuni dosanya. Gara-gara apa? Gara-gara sholat, gara-gara baca Quran itu? Enggak, gara-gara akhlak sama makhluk. Jadi antum walaupun baca Quran banyak, jangan rasa aman ya. Waktu itu alhamdulillah, antum sholat, sujud, alhamdulillah. Cuman jangan berhenti di situ. Kenapa? Banyak orang yang nauzubillah awalnya jadi wali Allah, matinya jadi wali setan. Ada sebutin, ada Barseso, itu nggak pernah maksiat, tinggalnya di kuil, maksudnya di masjid. Wali Allah tuh dia. Cuma dapat ujian, kisahnya udah ceritain dulu ya. Akhirnya dia mati di kayu, dijemur, disalib, akhirnya mati dalam kondisi masuk musyrik, masuk Islam. Gara-gara dia dititipin perempuan lagi sakit. Awalnya dia nolak, tapi lama-kelamaan ya udah, karena sakit akhirnya diterima. Ketika sembuh, akhirnya pacaran lah dia, hamil, dibunuh buat nutupin. Akhirnya keungkap, setan nawarin, sembah ana, nanti anak selamatin. Gimana cara nyembahnya? Tundukin pala antum. Udah nunduk, mati. Padahal awalnya wali Allah. Nauzubi. Siapa lagi selain Barseso? Bal'am bin Barurah, itu ulama, wali Allah, doanya nggak pernah ditolak sama Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dikasih harta yang banyak, kegoda. Akhirnya apa? Lidahnya ngejulur panjang kayak guguk. Ada di surat di Quran tuh, baca. Cari kisah Bal'am bin Barurah. Itu awalnya wali Allah itu. Baca kitab Allahnya rajin, puasanya rajin. Kan hati-hati sama adab ya. Antum walaupun pinter, kalau antum nggak ada adabnya, nanti ilmu itu diambil. Kan beberapa tuh ada anak dilaporin sama Ustadz Muhi. Pak, si fulan atau fulana tiba-tiba turun pas sekarang hafalannya. Kenapa ya? Karena perhatiin adabnya ternyata. Adab sama temen, kalau ngomong nggak perhatiin, ini anak ngegas semua. Walaupun dia amar ma'ruf, ngingetin temennya, tapi ngasih taunya tuh ngegas, tegang. Bisa ngasih tahu dengan cara yang lembut. Afwan, sampahnya tolong ambilin ya. Itu jangan dibuang di situ. Ini mah enggak. Tuh sampahnya tuh. Ini mukanya tuh nggak santai mukanya. Paham nggak? Ngasih tahu tuh yang lemah lembut, yang hain. Jangan sampai kalah sama orang di luar Islam. Nanti kalau ada orang di luar Islam ramah, dia keluar Islam gimana? Jadi murtad. Gara-gara ngeliat akhlak orang di luar Islam lebih baik daripada orang Islam. Fahim tuh? Fahim tuh? Ingat ya hadisnya ya. Ma syai'un afqalu fi mizanil mu'min. Enggak ada yang lebih memberatkan di timbangan orang-orang mukmin yaumal qiyamah, di hari kiamat, min khuluqin hasanin, dibanding akhlak yang baik. Akhlaknya yang baik. Ada orang tua lagi nunggu di bawah tuh, lagi ngantri jemput. Antum persilakan masuk, ibu masuk bu, bapak pak masuk pak. Salim. Antum duduk di bangku bawah, ada orang tua lagi nungguin anaknya mungkin jemput, antum berdiri, kasih tempat duduk. Pak, duduk pak. Antum mau dipuji tuh ketika datang zuriat Nabi itu kan, yang kemarin pas Palestina, Habib Bagil itu, Tum Salim itu dapat
perhatian itu, masya Allah. Dipuji antum semua. Cuma kemarin ketika yang hari-hari ada jemputan, antum diem aja. Bisa gak bangun persilakan orang tua, Pak duduk Pak, di sini Pak. Kalau belum dijemput ya jangan jangan ngumpul di luar. Kalau ada orang tua datang jemput, salim. Nggak kenal, ya salim. Nggak kenal juga salim. Nggak akan terjadi hari kiamat sebelum orang ngucapin salam sama orang dikenalnya doang. Hari kiamat itu nggak akan terjadi sebelum salah satu cirinya orang salam hanya sama orang yang dia kenal doang. Sama nggak dikenal enggak. Ingat ya, hari ini temanya tentang akhlak yang baik sama temen juga. Atau mau jadi ciri-ciri penghuni surga, lihat orangnya hayyin gak, lemah santun gak, layin gak, lemah lembut gak, qorib gak. Qorib itu apa qorib? Akrab sama orang. Gimana kabarnya? Gimana harinya? Seneng gak? Jangan ada orang diem aja. Yang terakhir apa? Sahal. Sahal itu apa? Suka memudahkan urusan orang. Afannya anak gak bawa pulpen. Yaudah nih pakai pulpen anak. Ciri-ciri penghuni surga tuh. Kalau antum pengen lihat siapa calon penghuni surga, lihat 4 ciri-ciri ini di orang itu. Kalau antum pengen tahu ciri-ciri penghuni surga, lihat 4 sifat ini di diri antum apa di diri orang lain. Apa tuh pertama? Pertama, layin, lemah lembut. Hayyin, santun. Qorib, hangat. Assalamualaikum, salam. Kan ada orang ya, diem aku ketemu. Assalamualaikum, salam. Kan ada, assalamualaikum, salam. Beda mah. Coba antum ke ruangan, masuk ke ruangan, tiba-tiba antum bilang assalamualaikum, orang cuma bilang waalaikumsalam. Dibanding sama antum masuk ke ruangan, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat, alhamdulillah. Lebih enak yang mana? Yang kedua, Fadli masuk, assalamualaikum, lam. Enak gak? Fadli masuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Fadli? Sehat antum? Udah sarapan belum? Ya sini gabung. Enak gak? Qorib. Yang keempat, sahal. Suka mudahin urusan orang. Aduh, Afwan nih anak nggak bawa pensil. Nih pakai pensilan aja nih. Tapi ntar gimana antum pakai? Enggak, anak punya 2, pakai aja. Pak, anak nggak bawa catering Pak. Ya udah nih, anak ada snack nih. Pak, anak nggak bawa catering Pak. Lagi sih kenapa sih lupa? Gua capek orang, udah lapar diomelin. Anak nggak bawa snack nih. Ya temennya bilang, ini anak ada nih potekan ya. Sahal, suka mudahin urusan orang. Paham tuh? Jadi kalau antum pengen tahu ciri-ciri penghuni surga ya Fadli 4 tadi. Hayyin, layin, sahal, qorib. Insyaallah mudah-mudahan itu ada di diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.